Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-azhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Al-mukarramun wal muhtaramun, para guru, para asatid, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul bait al-mukarram wal muhtaram Bapak Haji Nur Ali. Semoga Allah panjangkan umurnya dalam kehancuran wal barakah was sa'adah. Guru kita, orang tua kita, Bapak Haji Muhammad Tafsir Ustaz putra beliau, Ustaz Asnawi, Ustaz Din, Ustaz Mustafa, Ustaz Muhammad, Habib Syekh, wa jamil asatid yang saya hormati, dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terlupakan kepada Bapak RT kita, mudah-mudahan dipanjangkan umur, diberi kekuatan dalam mengurus umat dan masyarakat. Saudara-saudara hadirin, malam ini bertemunya kita di tempat ini bertepatan dengan Lailatul Jum'ah, di mana Nabi berjanji khamsul layali la turaddu fihinna ad-da'wah. Ada 5 macam malam, ada 5 malam yang kalau kita berdoa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara 5 malam ini yaitu Lailatul Jum'ah. Kita tadi diawali dengan pembacaan Yasin, ratib, maulid, sholawat, tasbih dan tahmid. Insya Allah berkahnya kita bertemu di tempat ini. Pertama, hajat sahibul bait dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, hajat kita semuanya, dan Allah ampuni dosa-dosa kita, dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih insya Allah. Saudara-saudara, malam ini Bapak Haji Ali mengadakan syukuran atas pernikahan putra beliau Akhidal Mahbub, yaitu Ustaz Fakhrul Razi. Alhamdulillah, beliau biar muda juga seorang Ustaz yang alhamdulillah bisa dipercaya untuk dakwah. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Penghulu atau Bapak Pengurus Pusat Kantor Agama tentang perihal pernikahan. Tetapi yang paling penting setelah ijab qabul, bagaimana cara ngurus rumah tangga. Ini yang paling penting. Karena seorang laki-laki, begitu dia jawab pertanyaan sang penghulu atau sang wali, saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mahar atau mas kawin dibayar tunai, detik itu, saat itu Allah taruh amanah itu di pundaknya. Amanah si perempuan tersebut ada di pundaknya, sudah bukan menjadi tanggung jawab orang tuanya lagi. Sampai sholatnya, sampai cara wudhunya, sampai cara fatihahnya wajib diperhatikan oleh suami. Sebab nanti istri kita nanti, naudzubillah, kalau di yaumil mahsyar sholatnya tidak diterima oleh Allah, Allah marah karena sholat tersebut, sampai diumpamakan oleh Nabi seperti kain pel dibejek-bejek begitu, kemudian dilemparkan ke muka orang yang sholatnya sembarangan. Istri kita akan berkata, ya Rab, jangan kamu salahkan aku ya Rab, aku punya pemimpin yaitu suamiku, dari mulai nikah sampai wafat belum pernah membenahi wuduku, belum pernah mengajarkan aku fatihah, belum pernah mengajarkan rukuk dan sujud, sehingga ibadahku selama ini salah, maka dialah yang bertanggung jawab. Maka oleh karena itu Allah sudah mengingatkan dalam Quran, ya, kata Allah Ta'ala dalam Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu lebih kuat, mana lebih kuat bertanggung jawab, lebih kuat tanggung jawabnya dan untuk mengurus seorang wanita. Wanita itu nanti akan melahirkan seorang anak, yang mana anak itu menjadi tanggung jawab kita. Saya teringat dalam Al-Quran, dalam surat At-Taghabun, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharhum. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, hai orang yang beriman, sesungguhnya istrimu, anakmu akan nanti menjadi fitnah, menjadi musuhmu nanti. Fahdharhum, hati-hati. Gara-gara istri, gara-gara anak kita masuk neraka. Gara-gara istri, gara-gara anak kita masuk neraka. Maka di situ diingatkan, hati-hati. Misalkan sekarang ini
Saudara Fakhrul Razi menikah, punya istri, wajib memberitahu tentang bagaimana cara menutup aurat, tentang bergaul, tentang bermasyarakat. Jangan pun kita orang biasa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mantu Nabi yang boleh dikatakan ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku kotanya ilmu, Ali adalah pintu gerbangnya. Ketika datang sowan ke rumah Rasulullah bersama istri beliau Sayyidatuna Fatimah, putri dari Nabi Muhammad SAW. Pas mau pulang, memang pada waktu lagi musim angin besar. Rasulullah berpesan, ya Ali, ini musim angin besar, tolong perhatikan auratnya Fatimah. Padahal Siti Fatimah tertutup, sangat tertutup. Sampai nanti kalau Siti Fatimah jalan, maklum depan rumah Rasulullah ada pasir, anginnya besar, sampai tersingkap, betisnya kelihatan, kamu diam, tidak melihat, tidak mengingatkan. Lalu ada laki-laki yang melihat, sama saja langkahnya Fatimah itu menggali lubang neraka. Itu Nabi pesan kepada mantunya yang sudah dijamin surga. Bagaimana dengan kita? Maaf ya, kadang-kadang kita senang bini kita kalau kondangan menor, pakai wangi-wangian. Malah kadang-kadang bini kita dijelin duit, suruh ke salon, rambut bagus-bagus dimerah-merahin, Belanda diusir, malah bini kita jadi Belanda. Betul nggak? Lalu kalau sudah dimerahin mau ngapain? Ayo, buat suaminya? Enggak, buat kondangan. Maaf, di rumah kadang-kadang, bukan di sini, soalnya Pak ya, kadang-kadang di rumah maaf, bini kita persis kayak babu-babu, pakai baju jelek, bau, udah bolong-bolong, ya kan? Tapi kalau kondangan, Masya Allah, minyak wangi termahal untuk kondangan. Di rumah baunya asam. Nah ini kepentingan rumah tangga Pak. Ini nasihat bukan untuk Fakhrul Razi aja, untuk pengantin lawas juga perlu ini. Ya, selama istri ada di rumah, tanggung jawab kita, saudara. Kemudian apa kata Allah? Anakmu juga nanti bakal jadi musuh-musuhmu. Saya sering kali Pak mengingatkan, zaman sekarang ini banyak orang tua yang sok pintar padahal awam. Dianggap dengan sholatnya hebat, puasanya hebat, ngajinya hebat, gak perlu mendidik anak. Begitu nanti orang tua mau masuk ke dalam surga lewat Shirathul Mustaqim, baru tinggal selangkah kaki udah nempel di ubin surga, anaknya keluar dari neraka. Ya Rabb, ini ibuku, ini bapakku. Aku tidak pernah dikenalkan kepadamu. Ibuku sholat sendiri, bapakku sholat sendiri, ibadah sendiri, sampai aku masuk neraka karena aku tidak tahu siapa engkau ya Allah dan siapa Nabi Muhammad. Maka masukkan ibu dan bapakku ke dalam neraka. Nah, oleh karena itu saudara perhatikan anak-anak. Terlebih-lebih kita hidup di akhir zaman ini, ya. Sekarang banyak orang tua khawatir dengan culik, khawatir dengan penyakit terhadap anak. Tapi ada penyakit yang bisa menyebabkan kita masuk neraka. Apa itu? Kalau iman di dalam hati anak kita sudah tidak ada. Hati-hati Pak. Nanti anak kita bakal berteriak di akhirat. Anak kita bakal menjerit di hadapan Allah. Ya Allah, adili ibu bapakku ya Allah. Dia sudah memberi kepercayaan, tapi dia tidak memberikan kepercayaan kepada aku sampai aku tidak kenal agama ya Allah. Sampai aku mati gak bisa baca Quran ya Allah. Sampai aku tua sholatnya salah semua ya Allah. Karena tidak ada pendidikan dan kepedulian dari orang tua. Saudara-saudara hadirin, ada hadis yang disampaikan oleh baginda Muhammad SAW, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Ahmad bin Hanbal wal Bazzar radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi mengatakan, salatun la yadurullahu lahum yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim. Ada 3 golongan, mudah-mudahan kita tidak termasuk. 3 golongan, jangan amin, naudzubillah. Ya, ada 3 golongan ini kata Nabi tidak bakal diajak ngomong sama Allah. Ya Ibn Mahsyar, ada dicuekin. Wala yang dulu lahum, dan gak dilihat sama Allah. Mau kepanasan kek, mau keringetan kek, matahari udah nempel di kulit kepala. Mau teriak-teriak, dicuekin sama Allah Ta'ala, naudzubillah. Dan Allah tidak bakal ngasih kesempatan untuk orang itu berbicara, untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka itu? Mereka itu orang-orang yang dijamin masuk neraka yang paling panas. Siapa di antaranya? Az-zani, orang yang berzina. Makanya kita dianjurkan nikah supaya jangan sampai zina. Ya, zina ini Pak bukan hanya tidur bareng di tempat tidur Pak. Laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya tanpa saksi kanan kiri jalan berdua, itu hukumnya zina.
Kalau kita punya anak gadis, ya ini mohon maaf nih, kita ngaji sekarang nih, bukan ceramah, ngaji ya. Kita punya anak gadis, jalan sama laki-laki yang bukan muhrim, kan itu calonnya, betul calonnya. Kalau belum nikah nggak boleh. Kita biarkan, itu berapa jam anak kita keluar yang nanggung dosanya kita. Naudzubillah. Zina ini diawali pertama dengan duduk berdua, sepi-sepian, datang setan. Setan memanas-manasi, meniup-niupkan hawa nafsunya, akhirnya terjadi perzinahan. Sampai saudara-saudara hadirin, dosanya orang zina ini sekalipun sudah tobat, itu baunya itu bisa mengganggu orang nanti di yaumil qiyamah. Baunya orang zina itu bisa mengganggu orang di yaumil qiyamah. Saking jeleknya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wal mutakabbir, orang yang sombong. Kalau buat kita sombong, apa yang mau disombong? Sayyidina Ali sudah mengatakan, ta'ajjabtu lil mutakabbirin, saya heran sama orang yang sombong. Kenapa? Awwaluhu nutfah wa akhiruhu jifah. Awal kita diciptakan oleh Allah dari apa? Dari air yang kotor. Ya, kalau kita mau sombong, itu gak berhak. Yang pantas sombong itu ayam, Pak. Ayam keluar dari telur. Telur berapa 1 kilo? Ini bapak-bapak gak tahu harga telur, kalau makan. Tahu 20.000 ya, ada harganya. Tapi air yang jadi saya, jadi antum semua coba kumpulin setengah cangkir, kumpulin rokok Islam susu batang, digaplok sama punya warung. Saking jijiknya. Wa akhiru jifah, akhirnya kita bangkai. Kalau kita nggak jadi bangkai, nggak dikubur, ditaruh di lemari kaca kita, dipajang. Karena kita bangkai, makanya dianjurkan mayit nggak boleh lama-lama ditaruh. Kalau nggak ada yang ditunggu, atau tidak ada hujan, atau tidak terjadi bencana, langsung dikubur. Kenapa? Takut mengeluarkan sesuatu yang busuk. Dan kedua, mayit kalau sudah meninggal dunia, apalagi mayitnya husnul khotimah, pengen buru-buru ketemu Rabbul Alamin, pengen keburu-buru merasakan nikmatnya di dalam kubur. Makanya orang mati nggak boleh banyak ditunda-tunda. Ini bagi muslimin, kecuali kalau ada keluarga yang ditunggu, atau hujan besar, atau kondisi kuburan belum bisa digali, itu udzur hukumnya. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, jadi kesombongan ini nggak perlu untuk kita. Kita ini harus sadar, kita sehat dari Allah, kita kuat dari Allah, kita diberi jabatan di tengah masyarakat dari Allah, kita diberi jabatan, diberi ilmu untuk umat dan masyarakat, sampai umat memanggil kita guru, memanggil kiai, itu dari Allah. Nanti akhirnya semua yang Allah berikan ditanya oleh Allah. Ilmu kita ditanya, harta kita ditanya, umur kita sekian tahun ditanya, kesehatan kita pun ditanya. Untuk apa waktu antum sehat? Untuk apa waktu antum kuat? Apa untuk ibadah, untuk silaturahim, untuk yang bermanfaat, atau untuk kesenangan begitu saja? Ini bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, orang yang diancam oleh Nabi Muhammad, yaitu ad-dayuth. Siapa dayuth? Semua pemimpin rumah tangga, suami, ya, pemimpin masyarakat, bisa boleh, mohon maaf, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur, sampai Presiden. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka oleh karena itulah, jangan sampai kita termasuk kategori dayuth. Apa itu dayuth? Orang yang bisa memberi pengarahan, orang yang bertanggung jawab kepada yang di bawahnya, termasuk anak, istri, masyarakat, sebagainya. Kita biarkan mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah ngomong, gugur kewajiban kita. Kalau kita sudah mengingatkan, gugur kewajiban kita. Terlebih-lebih kita mencegah lewat amar ma'ruf nahi munkar, sudah gugur. Tapi kalau tidak, ya naudzubillah, nanti ancaman Rasulullah itu akan terjadi kepada diri kita. Maka oleh karena itu, saya ingatkan dengan satu ayat, yang mana ayat ini merupakan peringatan dari Allah untuk kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu dan keluargamu daripada siksa api neraka. Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini dengan apa? Adibuhum wa faqiruhum. Kalau mau nyelamatin anak, istri, keluarga, masyarakat, semuanya daripada siksa api neraka, cukup dengan dua. Apa itu? Ajarin akhlak, ajarin budi pekerti. Pinter kayak apa kalau nggak punya akhlak, sudah tidak diterima oleh Allah. Setan itu lebih pintar dari kita. Malaikat Jibril aja pernah ngaji sama setan. Semua malaikat pernah berguru sama setan. Dan setan, iblis laknatullah, sujudnya kepada 80.000 tahun.
Makanya kalau zaman sekarang baru 2 bulan sholat udah hitam, saya heran parahnya. Kalau iblis 80.000 tahun, mungkin jidatnya udah keesek parahnya. Betul nggak? Sujud tuh. Alim pintar. Tapi kenapa dilaknat oleh Allah? Satu, dia sombong. Kedua, dia nggak punya adab kepada Allah. Ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud hormat ke Nabi Adam, iblis lupa siapa yang nyuruh, siapa yang merintahin? Allah ini. Kalau Allah yang nyuruh, apa saja lakonin. Kita suruh hormat, kita suruh sujud. Kalau Allah yang merintahin, kenapa? Allah lebih tahu. Tapi iblis berkata, ya Rab, bagaimana aku mau sujud sama orang ini? Dia diciptakan dari tanah, aku dari api. Di situ dilaknat. Yang kedua, iblis sirik, dengki, hasud kepada Nabi Muhammad. Ya, kenapa? Karena setiap Allah selesai berbicara kepada malaikatnya, itu Allah sering berbincang-bincang kepada malaikat. Diakhiri dengan kalimat apa? Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Kata iblis, orangnya baru diukir kok disebut-sebut. Nah, aku 80.000 tahun sujud kok gak pernah disebut-sebut. Hasud. Nah, maka oleh karena itu, jangan heran zaman sekarang kalau ada orang kurang resep sama Nabi Muhammad, gak demen sama Nabi Muhammad. Orang mengagungkan Nabi Muhammad, dibilang ini, dibilang itu. Udah jangan dianggap setan jalan. Betul gak? Kenapa? Hebatnya orang berilmu, hebatnya orang pintar, hebatnya orang ibadah. Kalau tidak ada mahabbah kepada Rasulullah, habis semuanya, tidak akan diperdulikan. Ada beberapa rombongan orang soleh, Pak, yang udah soleh bener. Begitu dibukain pintu surga oleh malaikat Ridwan, ditanya, apa yang menyebabkan kamu masuk dalam surga? Ibadah saya, ketaatan saya, iman saya kepada Allah. Dia akan sebut Nabi Muhammad, ditutup lagi. Ya malaikat, kenapa kau tutup lagi? Percuma aku tidak akan memasukkan orang ke dalam surga sekalipun orang itu ahli ibadah, tapi kalau tidak mengenang jasanya Nabi Muhammad, bahwa setiap orang bisa ibadah, bisa beriman kepada Allah, semua sebab Nabi Muhammad SAW. Sampai di dalam kubur, Pak, orang taunya menrobuka, betul nggak? Padahal hakikatnya nanti di kubur ditanya oleh malaikat, apakah kau kenal dengan Muhammad? Itu malaikat pertama nanya, itu yang ditanya, bukan menrobuka, enggak. Apa kau kenal dengan Muhammad? Kalau kita bilang Muhammad Rasuli wa Nabi, Muhammad Rasulku dan Nabiku, di situ Allah Ta'ala membuka mulut dan hati kita untuk menjawab semua pertanyaan malaikat Israel, malaikat Munkar wa Nakir. Mereka buka Allahu Rabbi, wa ma nabiyuka Muhammadun Nabi, wa ma dinuka Islamuddin, dan seterusnya. Tapi kalau kita macet di kubur, tidak sebut Nabiku Muhammad, sampai remuk tulang belulang kita nggak bakal diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya berterima kasih, alhamdulillah ya Allah, kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Terima kasih kita jadi umat Nabi Muhammad. Pak, kalau kita nggak jadi umat Nabi Muhammad, Pak, mungkin cara tobat kita digeleng-geleng, Pak. Lihat umat-umat Bani Israel, bagaimana cara tobatnya? Ada yang main ke puncak yang paling tinggi, bahwa gunungnya nggak ada rumput, nggak ada tanah, dari batu-batu yang tajam, harus menjatuhkan diri dari atas ke bawah sampai hancur. Kalau nggak hancur, naik lagi. Setelah hancur, mati, remuk, baru diterima tobat. Kita nggak usah begitu, Pak. Antum tadi duduk berapa kali baca salam? Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Kemudian baca Ratibul Idrus, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Sampai akhir. Satu kali sholawat, ibu kita dikubur senang, Pak. Bapak kita malam ini senang. Sampai Imam Hasanul Basri pernah memerintahkan muridnya untuk melihat keagungan sholawat. Tapi diperintahkan di kuburan. Cari kuburan yang jumlahnya di atas 500. Begitu ketemu ada kuburan di atas 500, mungkin 1000. Kata Imam Hasanul Basri, begitu kau masuk, ucapan Assalamualaikum ya ahli kubur, kemudian ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini murid penasaran. Dia laporan kepada gurunya, guru sudah saya lakukan dan saya ketemu kuburan di atas 500. Kenapa saya suruh baca sholawat? Kamu tahu, ketika kamu ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, 500 orang yang diazab dari mulai meninggal sampai tadi itu diampuni, tidak diazab lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau antum masuk kuburan atau lihat kuburan yang besar, jangan cuma Fatihah aja. Setelah Fatihah, kalau kita masuk kuburan gede itu, jangan salam, Fatihah ila arwahi ahli kubur muslimin muslimat, selesai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala. Mungkin ada yang diadab Allah sekian tahun, pada waktu itu diberhentikan.
Antum duduk malam ini begitu. Abah antum di kuburan tenang sekarang. Umi antum dikubur berapa pun tenang. Kenapa? Anaknya baca sholawat. Baca sholawat. Makanya Nabi mengatakan, umatku yang sibuk baca sholawat, semua hajatnya lebih dahulu diutamakan Allah. Rentak hati sudah kabul. Makanya jangan susah Pak, kalau sering baca sholawat, rezekinya banyak, insya Allah badannya sehat, Allah jauhkan kita dari malapetaka, Allah jauhkan dari fitnah. Cuman mohon maaf ya, sholawatnya jangan buat nyanyian dulu. Sekarang banyak kan sholawat buatan nyanyian, tapi kalau lihat rebana bintang. Tapi sehari-hari baca sholawat, betul nggak? Kalau cuma sekedar sholawat untuk menghidupkan majlis nggak apa-apa, tapi setelah itu sholawatnya yang banyak. Jangan tidak dipakai kayak orang ahli sholawat, tapi di rumah rokokan, kopi, sholawat enggak. Kadang-kadang kita ceramah nyebut Nabi Muhammad, di aja nggak ada yang mengatakan Allahumma sholli alaihi. Al-bakhiru idza dzukirtu falam yusalli alayya. Orang yang paling korek, yang paling medit bukan orang yang paling duit, tapi orang kalau disebut nama Nabi Muhammad itu tidak bersalah. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang kikir terhadap Nabi Muhammad SAW. Padahal sholawat yang kita baca ini sampai kepada Nabi Muhammad, mendalnya ke kita. 1, kita baca sholawat Nabi Muhammad, 10 sampainya kepada kita. 10 itu bukan pahala, pengampunan, pengangkatan derajat, Allah luaskan rezeki, Allah jauhkan balak dan fitnah, Allah berikan keberkahan, terakhir mati husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.